Ya, pemangku hajat pada malam hari ini yang mulia, yang berbahagia, Adinda Profesor Dr. Yai Haji Rahmat Hidayat dan yang mulia Ibunda Hajah Nasrifah dengan wasilah manakib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Allah senantiasa melimpahkan kepada beliau beserta keluarga besarnya keberkahan, ketenangan, keamanan, diberikan Amin. panjang usia di alam dunia ini, Amin. dilimpahi sehat jiwa raganya, dimudahkan segala urusannya, Amin. diluaskan rezekinya, dikabulkan Amin. hajat-hajatnya, dan Amin. dibahagiakan kehidupan dunia dan akhiratnya. Amin ya Amin. Allah. Amin. Allahumma amin. Juga untuk kita semuanya, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Pada saat ini, saudara-saudara kita yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan ibadah haji hari kemarin 14 Mei sudah menuntaskan kloter dalam gelombang yang pertama. Artinya saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji pada gelombang pertama, mereka menuju Madinah terlebih dahulu, sedangkan selanjutnya adalah kloter gelombang yang kedua, mereka menuju Mekah terlebih dahulu, baru kemudian menuju Madinah. Mereka-mereka yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini karena kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tetapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam menuntaskan bangunan Ka'bah sesuai dengan petunjuk Allah, Allah perintahkan beliau, Nabi Ibrahim, untuk memanggil, menyeru manusia berdatangan untuk melaksanakan ibadah haji. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَأَدِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta-unta, dan mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Seruan Nabiullah Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah di dalam sejarahnya setelah menuntaskan pembangunan Ka'bah, beliau naik di atas sebuah bukit yang bernama Jabal Khubais. Alhamdulillah, saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu ketika melaksanakan ibadah haji bisa naik ke Jabal Khubais tahun 89, dan saya mengikuti Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyeru, saya panggil saudara-saudara saya, kerabat-kerabat saya, dan alhamdulillah ternyata panggilan itu sangat mustajabah sekali. Orang-orang yang dipanggil di sana itu ternyata berikutnya bisa melaksanakan ibadah haji tanpa kekurangan satupun orang yang dipanggil. Ikhwan wal ahwat rahimakumullah, ibadah haji, al-hajj
menurut makna secara lughawi atau secara bahasa, haji memiliki makna menyengaja atau mengunjungi dalam makna bahasa atau makna lughawinya. Sedangkan dalam makna terminologi Islam, haji itu berarti berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan amalan-amalan haji dan untuk mendapatkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Oleh karena itu, tidak semua orang yang mampu secara finansial, secara material, ini terpanggil untuk melaksanakan ibadah haji. Karena kita lihat kenyataannya, banyak orang yang mampu tetapi tidak sempat. Kita lihat sekeliling kita, banyak sekali orang yang mampu secara materi, secara finansial. Mobilnya lebih dari satu, rumahnya begitu bagusnya, tetapi tidak memiliki kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Ada lagi yang memiliki banyak kesempatan, tetapi tidak memiliki kemampuan. Banyak sekali kita ini sempat memiliki banyak waktu. Andai kata terpanggil untuk melaksanakan ibadah haji. Tetapi kita belum mampu atau belum dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi orang yang ketiga. Orang yang mampu, punya kesempatan, tetapi badannya tidak sehat. Mampu secara material, mampu secara finansial, punya banyak kesempatan, tapi badannya tidak sehat. Ada lagi orang yang memiliki kemampuan, memiliki kesempatan, dan badannya sehat, tetapi masih menunggu waiting list selama 30 tahun lamanya untuk bisa berangkat ibadah haji. Ada yang mampu, ada yang sempat, ada yang sehat jiwa raganya, tetapi tidak mau. Tidak mau melaksanakan ibadah haji. Banyak sekali alasan-alasan yang disampaikan ketika kita bertanya, mengapa panjenengan tidak melaksanakan ibadah haji? Padahal sudah memiliki kemampuan dan panjenengan orang Islam. Apa jawabannya? Ngapain berangkat ibadah haji kalau tetangga-tetangganya masih kekurangan makan dan sebagainya? Nah, inilah ikhwan wal akhwat rahimakumullah, urusan tetangga makan tetap kita perhatikan, tetapi pun juga kita kalau punya kelebihan dana, tiut atau duit, wajib secara syariah untuk melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, memiliki kemampuan secara finansial, memiliki kesempatan, badannya juga sehat, tetapi tidak mau. Eman. Ketika kita sarankan ibadah haji, alasannya menghitung-hitung secara materi. Saya kalau berangkat ibadah haji tidak bisa sendirian, harus sama istri.
Kalau ibadah haji, ongkosnya sama sangunya 100 jutaan, sudah 200 juta. Belum perlengkapannya, belum tasakurannya, belum oleh-olehnya. Jadi inilah gambaran orang yang pelit untuk dirinya sendiri. Mereka tidak mau melaksanakan ibadah haji karena eman. Ada lagi yang memiliki kemampuan, kesempatan, kesehatan, memiliki alasan belum siap. Waduh, kalau saya berangkat ibadah haji masih belum siap karena saya masih bolong-bolong sholatnya, saya masih banyak dosa, dan lain sebagainya. Ada lagi yang beralasan belum bisa meninggalkan pekerjaan. Kalau pekerjaan ini ditinggalnya, maka tidak ada yang melaksanakan pekerjaan itu atau posisinya kalau ditinggalkan bahaya bisa diserobot orang lain dan sebagainya. Ada lagi yang beralasan takut melaksanakan ibadah haji karena banyak dosanya. Dia sering melakukan kemaksiatan, tetapi dia memiliki kemampuan secara finansial, kesempatan, dan kesehatan. Alasannya dia tidak melaksanakan ibadah haji karena banyak dosa dan takut ketika berada di Arab sana ditabokin sama orang dan sebagainya. Dan ada lagi alasan yang aneh. Ketika ditanya kenapa tidak melaksanakan ibadah haji, alasannya takut kalau nanti sudah dipanggil Pak Haji, nanti disuruh ngimami, disuruh mimpin tahlilan, saya tidak bisa, dan lain sebagainya. Pendek kata, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memampukan orang untuk melaksanakan ibadah haji, maka banyak sekali alasan-alasan yang dibuat, walaupun dia memiliki kemampuan, walaupun dia memiliki kesempatan, walaupun dia memiliki kesehatan, dan lain sebagainya, tetapi kalau belum dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak melaksanakan ibadah haji. Tetapi walaupun tidak memiliki kemampuan secara finansial, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memampukan, memanggilnya, maka tidak ada sesuatu yang menghalanginya. Kita banyak orang-orang yang kekurangan dihajikan sama orang, ada yang mendapatkan hadiah haji, dan lain sebagainya. Tidak sedikit cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperjalankan hambanya, memampukan hajat hambanya memenuhi panggilannya. Maka ketika kita sudah niat melaksanakan ibadah haji dan umrah, maka kita sampaikan, kita penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, dan seterusnya. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Bagi kita yang belum diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji secara syariat, maka kita berhaji secara hakikat. Melaksanakan ibadah haji secara syariat, berkunjung ke Baitullah, rumah Allah yang ada di Saudi sana, di negara Arab sana. Sedangkan Allah sudah menyatakan bahwa qalbu mu'min Baitullah. Kalbunya orang mukmin adalah Baitullah. Maka kita laksanakan wukuf di sana, mendiamkan diri dalam waktu-waktu tertentu yang tidak dibatasi,
mengunjungi rumah Allah yang ada di dalam kalbu kita, kita wukuf di sana. Kita melaksanakan tawaf 7 kali dari latifah 1 ke latifah 2, latifah 3 sampai latifah 7. Kita melaksanakan sa'i dari nafsu kita, dari nafsu amarah, nafsu marhamah, nafsu mutmainnah, dan seterusnya. Maka itu adalah merupakan haji secara ruhaniyah, secara batiniah kita. Maka kita selaraskan. Frekuensi ibadah haji itu mengunjungi rumah Allah yang ada di kalbu kita. Kemudian kita tawaf di sana, sa'i di sana, wukuf di sana, di kalbu kita. Maka kita melaksanakan ibadah haji secara hakikat ruhaniyah kita. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, oleh karena itu kita doakan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keamanan, kesempurnaan di dalam pelaksanaannya, dan mendapatkan predikat haji yang mabrur dan mabrurah. Dan kita yang belum melaksanakan secara syar'i ibadah haji ke Baitullah yang ada di Arab sana, semoga disegerakan, dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagaimana bimbingan guru agung kita, kalau kita memiliki tiut, memiliki duit, harus ke sana, wajib ke sana. Semoga yang sudah pernah melaksanakan dan yang akan melaksanakan ibadah haji, Allah jadikan hajinya haji yang mabrur, hajjam mabrura, wa sa'yam maskura, wa danban maghfura, wa amalan sholihan makbula, wa tijaratan lan tabur. Semoga Allah berkahi semuanya, Amin. segalanya, selamanya. Amin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.